Kita dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara. Diberi makan oleh Tuhan. Diberi makan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua tadi, memelihara iman. Kita dibukakan pintu-pintu. Kita pegang teguh firman, menuruti firman. Kita tidak menyangkal nama Tuhan lewat perkataan perbuatan. Tidak menyangkal, hidup benar. Pintu-pintu terbuka. Tangan Tuhan membuka pintu. Jalan keluar segala masalah. Masa depan dibuka. Luar biasa. Dan yang ketiga, kalau kita tekun suci, maka ada perlindungan sayap burung nasar. Perlindungan sayap burung nasar. Kita disingkirkan ke padang belantara. Dari sekarang ini dilindungi sudah. Terhadap pencobaan mara bahaya. Sampai disingkirkan ke padang belantara. Selama 3,5 tahun. Jauh dari mata ular. Kita dilindungi Tuhan. Nah, sesudah 3,5 tahun ini Tuhan datang. Kita yang hidup di padang belantara ini akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Sama mulia dengan Dia. Mari, Filipi 3 ayat 20-21. Setelah 3,5 tahun ini, Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, ini sebagai mempelai pria surga. Sebagai hakim yang adil. Dia akan memberi mahkota kepada kita. Mari, Filipi 3 ayat 20 dan 21. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Juru selamat dalam kemuliaan. Itu raja segala raja, mempelai pria surga. Terus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya. Ini setelah 3,5 tahun di padang belantara. Tidak dijama oleh antikris, dilindungi dari antikris. Nah, setelah 3,5 tahun antikris berkuasa, Tuhan datang kedua kali. Pada saat Yesus datang kedua kali, setelah zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, maka kita akan diubahkan. Kita akan diubahkan dalam sekejap mata, dalam tubuh kemuliaan yang sama mulia dengan Tuhan Yesus. Kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan atau sama mulia dengan Tuhan Yesus. Sama mulia dengan Tuhan Yesus. Sementara yang sudah mati, seperti Rasul Paulus dan lain-lain, saat kedatangan Tuhan kedua kali, yang mati sampai garis akhir, mencapai garis akhir, taat setia melayani, yang mati memelihara iman. Ini selama hidupnya tekun, nah, ini akan dibangkitkan oleh Tuhan dalam tubuh kemuliaan, sama mulia dengan Tuhan Yesus. Keduanya menjadi satu tubuh Kristus yang mulia, yang sempurna, mempelai wanita. Nah, kepada mempelai inilah akan diberi mahkota kebenaran. Mempelai itu pakai mahkota. Ya, jadi yang hidup diubahkan dalam sekejap mata, yang mati dimakai. Lebih bagus dikasih ayatnya. 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 dikasih ayatnya. Supaya kita mengerti, ya. Ini keadilan Tuhan, bukan tergantung mati hidup. Kalau mati tidak dapat mahkota, kalau hidup dapat, enggak. Ya, tidak, tergantung selama hidupnya dong. Selama hidupnya pelihara iman, selama hidupnya ayo sampai garis akhir memelihara pelayanan sampai taat setia, dan juga pelihara iman, dan juga tekun selama hidupnya. Kalau dia mati atau hidup, urusan Tuhan itu, sama-sama kemurahan Tuhan itu. Tapi yang penting saat Tuhan datang, yang hidup diubahkan, yang mati dibangkitkan, sama-sama dalam tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15, 51, 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak akan mati semua. Berarti ada yang mati, ada yang hidup. Garis akhirnya ada yang mati, garis akhirnya ada yang hidup sampai Tuhan datang. Terus, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Tubuh kemuliaan sama mulia dengan Yesus. Terus, dan kita yang hidup akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan sama mulia dengan Yesus. Keduanya menjadi satu tubuh Kristus yang mulia, mempelai wanita surga. Disitulah hakim yang adil datang untuk memberi. Nah, kita sudah memanfaatkan kemurahan keadilan selama ini.
Dia memberikan mahkota kebenaran. Sama dengan mahkota sukacita. 1 Tesalonika. Ini saat kedatangan Tuhan kedua kali. Mahkota kebenaran. Mahkota sukacita. Ya. 1 Tesalonika 2:19. Mari. Ayat 19. Ya. Sebab siapakah pengharapan kami? Atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami, sukacita kami di hadapan Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ya, mahkota kemegahan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita. Sama, mahkota kebenaran, mahkota kemegahan, mahkota sukacita. Sama. Untuk apa itu? Kidung Agung 3 ayat 11. Kidung Agung 3 ayat 11. Mari. 3 ayat 11. Ya. Ayat 11. Ya. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya. Ya, untuk pernikahan, mahkota sukacita untuk pernikahan. Nah, pesta nikah anak domba Allah, bukan pernikahan yang jasmani. Jadi mempelai wanita diberi mahkota sukacita, mahkota kebenaran, kemegahan, sukacita. Untuk apa? Untuk masuk dalam menyongsong Yesus di awan-awan. Masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Berikan mahkota. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Nikah yang rohani. Wahyu 19 ayat 9. Mari. Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 9. Ayat yang ke 9. Ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, nah ini, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Pesta nikah anak domba Allah, perkataan benar. Ayo nikah dijaga ya. Kaum muda, permulaan nikah jaga. Ayo, yang sudah jatuh akui, jangan tidak diakui, akui, selesaikan. Jangan sampai tidak masuk di sana, jangan. Ya. Ayo, ini tahun kelepasan tuh. Saya berbahagia. Berapa nikah yang saya doakan pagi, siang, malam. Ada hasilnya. Mulai ada hasilnya. Ini, begini, begini. Ayo. Yang tadinya dia sembunyi, ayo. Tuhan tolong. Ayo. Sebab kalau nikah ini tersembunyi dosa, tidak bisa masuk di sana nanti. Tidak dapat mahkota. Betul-betul gundul, betul-betul habis. Binasa, betul-betul. Ya, harus sampai pesta nikah anak domba. Sesudah itu Wahyu 20 masuk kerajaan 1000 tahun damai. Firdaus yang akan datang. Dulu Adam dan Hawa, sekarang Yesus dan mempelainya kita semua. Kerajaan 1000 tahun. Sesudah itu masuk Yerusalem baru. Wahyu 21-22. Masuk Yerusalem baru. Wah, inilah mahkota kebenaran, mahkota sukacita. Ini yang harus kita kejar. Perjuangkan ini lebih dari apapun. Amin, saudara. Tapi Tuhan tidak menipu. Kalau kita berjuang untuk mahkota surga, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, kebenaran. Yang jasmani bonus dari Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kita semua. Saja sampai nanti mendapat mahkota. Tadi mahkota belum dibaca ya. Mari sampai Yerusalem baru. Wahyu 3, ayo. Wahyu 3, ini jemaat Laodikia dapat mahkota juga. Sudah dapat pemeliharaan, pembukaan pintu, perlindungan, dapat mahkota juga, sampai dapat Yerusalem baru. Aduh, enak sekali, enak sekali. Mari Wahyu 3, mari silakan. Ayat yang ke selanjutnya, Pak. Ayat yang ke-11. Ayo. Ayat 11. Ya. Aku datang segera. Waktu Yesus datang. Bukan cuma dapat buka pintu, dapat perlindungan. Jemaat Laodikia, jemaat Philadelphia yang selalu taat, ya, tidak menyangkal nama Tuhan, tekun, ya, melayani Tuhan, taat setia seperti Rasulullah. Dapat semuanya, pemeliharaan ada, kenyang, ya, dan dapat pembukaan pintu, jalan keluar masa depan ada, dapat perlindungan. Sampai dapat mahkota. Ayo ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Dapat mahkota. Sesudah itu dia di awan-awan masuk pesta nikah anak domba. Masuk Firdaus. Sesudah itu masuk Yerusalem baru. Ayat 12.
Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Sampai masuk Yerusalem baru. Amin. Jadi soko guru, tidak bisa keluar lagi dari situ. Betul-betul tertanam di Yerusalem baru. Oh, inilah saudaraku perjalanan hidup, perjuangan kita. Ayo, yang jasmani berjuang, yang kuliah, yang kerja juang. Tapi saya nasihatkan sebagai gembala, lebih dari itu, perjuangan mahkota. Punya ijazah sampai S berapa? Boleh. Punya kekayaan sampai S dolar berapa? Boleh. Silakan. Silakan. Tetapi kalau tidak punya mahkota, tidak ada artinya hidup itu. Saat Yesus datang tidak ada mahkota, tidak ada artinya hidup itu. Harus sampai mencapai mahkota. Ayo, proses satu, ayo taat setia melayani sampai garis akhir. Proses kedua, pegang teguh pengajaran benar, lakukan itu, turuti. Jangan menyangkal nama Tuhan. Dan proses ketiga, yaitu merindu kedatangan Tuhan, tekun dan suci. Sudah, pemeliharaan ada, pembukaan pintu ada, perlindungan ada, sampai diberi mahkota. Amin, jago. Bukan sampai cuma perlindungan dan diberi mahkota oleh Tuhan. Untuk kita masuk pesta nikah, masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru. Terakhir, bagaimana Tuhan bisa memberikan mahkota kebenaran kepada kita, sukacita. Mempelai pria, dia sebagai mempelai pria bisa memberi mahkota kepada mempelai wanita, mahkota kebenaran. Yesus harus memakai mahkota duri. Sebenarnya yang cocok buat manusia berdosa adalah mahkota duri. Duri itu kutukan dosa. Mestinya kita manusia berdosa. Wijaya kita semua yang duduk malam ini periksa. Saya manusia berdosa. Mestinya bukan mahkota kebenaran. Mahkota duri. Tapi kenapa kita diberi mahkota kemuliaan kebenaran? Karena mahkota duri sudah dipakai oleh Yesus. Amin, jago. Mahkota duri sudah dipakai oleh Yesus. Karena Yesus rela memakai mahkota duri, maka Yesus bisa memberikan mahkota kebenaran kepada orang berdosa, kepada kita sekalian. Ayo hargai mahkota duri. Di mana mahkota ini? Kepala. Ayo, yang malam ini ada pikiran, kepala pikiran tertusuk duri, pedih, stres. Ayo, pikiran stres, gak ada bahagianya pikiran saya stres. Seperti tertusuk duri. Ya, malam ini sudah ditanggung oleh Yesus, dia sebagai kepala. Yesus memakai mahkota duri di kepala. Sebagai kepala dia menanggung stres kita. Pikiran stres. Menanggung kekhawatiran. Mungkin kau muda khawatir, ketakutan hari-hari ini. Ayo, semua sudah ditanggung. Dan duri itu juga segala kutukan dosa. Kutukan dosa, kesusahan, kegagalan, semua. Yesus sebagai kepala sudah menanggung semuanya. Untuk memberikan mahkota kebenaran. Inilah kemurahan Tuhan, keadilan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup. Perjamuan suci ini, Yesus memakai mahkota duri. Semua disedot oleh dia, pikiran stres, ketakutan, kekhawatiran, beban berat diserap oleh dia. Semuanya. Saja ditanggung oleh dia. Dan juga kutukan dosa, kesusahan, kegagalan dan lain-lain ditanggung. Tuhan mau berikan mahkota sukacita kepada kita. Tuhan memberkati. Segera pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Mari kita tamatkan kebaktian dengan perjamuan suci. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Serahkan pada Tuhan semua. Kita mohon kepada Tuhan. Besar anugerah. Kurnya saja, mari. Besar anugerah. Ada anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah,
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin